Perkenalkan, nama saya Abdul Haris dari SMK Negeri 1 Karangdadap, kelas 10 CL1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi alat ukur. Langsung saja ke videonya. Ini saya akan menjelaskan pengertian jangka sorong. Jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda tertentu. Jangka sorong juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang tertentu seperti tabung. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian pada jangka sorong. Yang pertama ada rahang dalam, terdiri dari rahang geser dan rahang tetap yang berfungsi untuk mengukur bagian dalam seperti diameter lubang atau celah suatu bentuk benda. Yang kedua ada rahang luar, terdiri dari dua rahang geser dan tetap yang berfungsi untuk mengukur bagian luar, misalnya diameter, lebar, atau panjang bentuk benda tertentu. Yang ketiga ada tangkai kedalaman. Bagian ini berfungsi untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda tertentu. Yang keempat ada skala utama. Bagian ini berfungsi untuk menyatakan hasil ukuran utama yang biasanya dinyatakan dengan satuan cm atau inci. Yang kelima ada skala nonius. Bagian ini pada jangka sorong berfungsi untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran yang biasanya dinyatakan dalam satuan inci atau milimeter. Yang keenam ada baut pengunci. Baut pengunci pada jangka sorong berfungsi untuk menahan agar rahang tetap pada tempatnya sehingga objek benda yang sedang diukur bisa tertahan atau tidak terlepas dan skalanya pun tidak bergeser saat sedang diukur. Selanjutnya di sini saya akan mencoba mengukur diameter luar dari tutup botol ini. Kendorkan baut pengunci. Jika sudah kencang, mari kita kencangkan. Dan hasil diameter luar dari tutup botol ini adalah 49,40 mm. Cara menghitungnya adalah di sini kita tulis skala utama. Skala utama sama dengan 49. Kita tulis SU. Skala nonius sama dengan 8 dikali 0,05 mm. Setelah itu kita tambahkan sama dengan 8 kali 0,05 sama dengan 0,40 mm. Setelah itu kita tinggal tambahkan skala utama dengan skala nonius. Skala utama 49,00 mm ditambah dengan skala nonius 0,40 mm sama dengan 49,40 mm. Jadi hasil diameter luar tutup botol adalah 49,40 mm. Setelah mengukur diameter luar, di sini saya akan mencoba mengukur diameter dalam tutup botol ini. Kendorkan baut pengunci. Jika sudah, kita kencangkan. Mari kita hitung. Dan hasil dari diameter dalam tutup botol ini adalah 44,35 mm. Selanjutnya skala utama atau SU. Skala utama sama dengan 44,00 mm. Skala nonius sama dengan 7 kali 0,05 mm sama dengan 0,35 mm. Setelah itu kita tinggal tambahkan skala utama dengan skala nonius. Skala utama sama dengan 44,00 mm ditambah 0,35 mm
sama dengan 44,35 mm. Jadi hasil diameter dalam tutup botol adalah 44,35 mm. Setelah mengukur diameter luar dan diameter dalam, di sini saya akan mencoba mengukur kedalaman dari tutup botol ini. Kendorkan baut pengunci. Jika sudah pas, kita kencangkan. Dan hasil dari kedalaman tutup botol ini adalah 24,80 mm. Selanjutnya kita tulis skala utama atau SU. Skala utama sama dengan 24,00 mm. Skala minusnya sama dengan 16 kali 0,05 mm sama dengan 0,80 mm. Setelah itu kita tambahkan skala utama dengan skala minus. Skala utama 24,00 mm ditambah dengan skala minus 0,80 mm sama dengan 24,80 mm. Jadi hasil kedalaman tutup botol adalah 24,80 mm. Setelah menjelaskan pengertian dan bagian-bagian jangka sorong, di sini saya akan menjelaskan pengertian mikrometer. Mikrometer atau biasa disebut mikrometer skrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil atau tipis, atau yang berbentuk plat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Mikrometer skrup memiliki ketelitian 0,01 mm. Setelah menjelaskan pengertian mikrometer skrup, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di mikrometer skrup. Yang pertama ada rang tetap atau anvil, bagian yang tidak dapat digerakkan dan digunakan sebagai titik acuan untuk mengukur. Yang kedua ada rahang bergerak atau spindle, bagian yang dapat digerakkan untuk mengukur benda. Yang ketiga ada skala timbel, bagian yang digunakan untuk menggerakkan rahang bergerak. Yang keempat ada skala utama. Skala utama yang digunakan untuk menunjukkan nilai pengukuran dalam satuan milimeter atau sentimeter. Yang kelima ada pengunci. Pengunci digunakan untuk mengunci rahang bergerak agar tidak bergerak saat digunakan untuk mengukur. Yang keenam ada ratchet. Ratchet berfungsi sebagai pengunci skrup penggerak timbel agar tidak bergerak secara tidak sengaja saat sedang mengukur. Setelah menjelaskan bagian-bagian yang ada pada alat mikrometer, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkalibrasikannya sebelum digunakan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran. Jika sudah nempel, putar ratchet sampai bunyi klik 3 kali. Jika sudah, kencangkan baut pengunci. Jika angka 0 pada skala timbel sudah sejajar dengan garis yang ada pada skala utama, artinya alat mikrometer sudah terkalibrasi dengan sempurna dan siap digunakan. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.